Silakan duduk. Terima kasih banyak yang datang, saudaraku. Sesuai dengan apa yang kita janjikan, kemarin itu bicara mengenai salib, saudaraku ya. Dan salib pasca sudah lewat. Jadi, saudara kalau lihat di spanduk depan itu, spanduk besar itu ada tulis ya khotbah berseri, saudaraku ya. Ada gambar wajahku di situ, saudaraku ya. Jadi khotbah berseri itu hari ini saya buat temanya besar, jadi kita bisa mau kembangkan berapa kali begitu, saudaraku ya. Saya buat temanya struggling with God gitu. Bergumul bersama dengan Tuhan, itu tema besar, saudaraku ya. Jadi mau kita buat 2 kali oke, mau 3 kali oke. Struggling with God, saudaraku. Nah ini harus ada selalu ingatkan setiap kali kita bicara mengenai kebaktian tengah minggu selalu membuka wawasan. Jadi melihat dulu kenapa Pak kita mesti belajar begitu. Masalahnya ada di mana. Dan kalau sudah belajar ini apa yang saya dapat. Sehingga waktu saya sudah bergumul saya mengenal Tuhan tuh jadi seperti apa. Itu penting saudaraku. Itu yang harus saya dapat saudaraku. Oke. Jadi perlu ada suatu wawasan, kemampuan mengerti. Ini juga harus kuat baru bisa saudaraku ya. Jadi kita tidak boleh amin, amin, amin aja, tiada yang mustahil. Mati nih kita semua saudaraku. Habislah. Kenapa harus ada tema struggling with God, bergumul bersama dengan Tuhan? Ternyata di dalam Alkitab semua tokoh itu bergumul dengan Tuhan. Itu dia. Semua tokoh bergumul dengan Tuhan, saudaraku. Saya kasih contoh-contoh biar saudara, iya ya kok begitu ya. Lihat, Bapak Abraham. Bukan dia tidak bergumul bersama dengan Tuhan ketika Tuhan menjanjikan memberikan dia seorang anak. Sarah rahimnya sudah tertutup, umurnya sudah 89. Bagaimana dia bisa mengerti pikiran Tuhan? Apakah dia tidak struggle? Oke, itu Abraham. Lanjut yang masalah dia juga. Ketika Sodom dan Gomora akan dihancurkan, bukankah Abraham juga bergumul bersama dengan Tuhan? Abraham inginnya Sodom dan Gomora itu diselamatkan begitu. Tapi Tuhan maunya dihukum. Itu apa tidak bergumul? Baru satu tokoh. Kita lanjut sedikit. Ayub. Dalam hidup Ayub, saleh, jujur. Tidak ada cacatnya saudaraku. Hidupnya benar itu. Orang paling saleh di bumi. Kata Tuhan begitu. Gitu kan. Tapi kenapa hancur? Nah, kenapa habis hartanya? Kenapa badannya penuh borok? Kenapa? Jadi bagaimana Ayub bergumul dengan Tuhan? Kalau saya buat dosa wajarlah aku dihukum. Ya kan? Kalau saya buat ini itu yang tidak baik, cocoklah saya mendapat sampai dia bernanah itu pakai beling dia korek nananya. Wajarlah. Tapi saya tidak buat itu. Mengapa aku harus berteriak? Itu struggling. Tokoh itu juga nggak mudah, saudaraku. Sampai kepada Hosea, lebih parah. Firman Tuhannya begini nih, pelan-pelan, saudaraku ya. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Ayatnya jelas tuh. Waktu Hosea bergumul bersama dengan Tuhan, Tuhan menyuruh dia mengawini seorang perempuan sundal. Bukan berarti saudara sengaja pergi cari wanita sundal, enggak begitu saudaraku, jangan salah ngerti loh. Itu kacau saudaraku. Tuhan mau menjadikan Hosea sebagai contoh soal. Bagi Hosea kan gak gampang tuh. Nikahi seorang perempuan sundal, lahir dari anak-anaknya, kasih tahu anak ini, suku ini saya sudah benci. Anak ini semua wakili suku, begitu caranya. Jadi itu kalau di dalam sekolah minggu itu Hosea itu sebagai itu main-mainan guru sekolah minggu, saudaraku, begitu dipraktekkan supaya anak sekolah minggunya perhatiin itu barang peragaan Hosea. Kan nggak mudah Hosea bergumul. Kalau dia mau protes bisa, kok gua Tuhan? Kawin nih perempuan sundal. Kan gak mudah. Untuk sebagai suatu alat peragaan di tangan Tuhan menceritakan bangsa ini sudah mengkhianati aku, membelakangi aku, itu begitu modelnya. Sampai kepada nanti Yunus. Tuh. Apa dia tidak bergumul? Tuhan suruh ke Niniwe. Tuhan suruh ke Niniwe, beritahu bangsa itu. Dalam pikiran Yunus dihukum ini. Ternyata Tuhan tidak hukum. Apa nggak marah dia? Kan bergumul, orang bangsa ini sudah jahat kok. Memang dia tidak suka bangsa ini kok. Disuruh pergi dia juga nggak mau kok. Tuhan paksa dia pergi. Habakuk
Bangsa Israel ini sudah ditindas Allahku. Sudah hancur, keadilan sudah muncul terbalik. Orang benar disiksa, dihina. Dalam pikiran Habakuk, selamatkanlah bangsa ini. Dari pikiran Tuhan, aku mau hukum. Wah, struggling with God jadi repot ya. Ternyata selama ini yang kita pikir Tuhan itu gini, enggak seperti itu aja loh Tuhan itu. Enggak seperti itu loh. Jadi selama ini yang kita pikir itu, dalam pikiran kita Tuhan tuh dalam bentuk yang kita ingin semua positif-positif, bagus-bagus ya Tuhan. Yang kalau dihukum bukan dari Tuhan. Siapa bilang? Siapa bilang? Disuruh hambanya kawin dengan seorang perempuan sundal. Jadi kalau aku hidup saleh tidak jauh, tidak kena tulah apa-apapun ya. Kenapa Ayub kena? Ayo sekarang saya buka pikiranmu baru iya ya jadi begini gimana? Gimana? Pusing, pindah agama? Gak apa-apa pindah aja saudaraku. Belajar firman Tuhan gak gampang, main enak-enak aja kita. Ini tiada yang mustahil, ini Tuhan tolong happy terus. Siapa bilang? Jadi bergumul dengan Tuhan itu nak mudah. Semua tokoh punya pergumulan yang unik-unik semuanya. Buat warna-warna supaya gampang. Tuhan itu warnanya putih, suci, benar begitu. Tuhan itu warnanya merah, adil, benar. Ya, Tuhan itu warnanya hitam, hitam itu mewakili baik, benar. Tapi Tuhan bukan 3 warna itu aja. Tuhan masih banyak warna yang mungkin engkau tidak tahu. Tembok ini warnanya krim, ya, tapi engkau tidak tahu di balik tembok sana itu warnanya apa. Tuhan itu sangat besar, begitu loh. Jadi takut ya kita belajarnya ya, sangat besar, beyond. Melampaui apa yang kita ngerti. Nah kalau kita belajar firman Tuhan sampai puluhan tahun, yang kita ngerti tentang Tuhan itu hanya sedikit aja, sedikit aja. Sedikit aja. Tuhan itu besar sekali. Seperti 4 orang buta pegang gajah. Gajah itu panjang, dia pegang belalainya. Gajah itu keras, dia pegang gadingnya. Gajah itu ya kayak balok, dia pegang kakinya. Dia belum pegang yang lain-lain, saudaraku, kan begitu. Ya kan? Belum yang lain-lain dia pegang, gitu. Berarti dia tahu yang dia pegang aja kan? Yang lain-lain dia belum pegang kupingnya gajah loh. Dia belum pegang mulutnya, disedot tangannya masuk baru tahu, saudaraku. Kan gitu. Kan gitu. Tuhan itu gede bukan main. Maka sampai poin ini saudara belajar apa tahu enggak? Kadang-kadang baru sedikit berjalan waktu belum ngerti, udah mau salahin Tuhan. Hati-hati. Tuhan kok kayak gini, hati-hati. Begitu tuh kita modelnya. Saudaraku, seolah Tuhan udah begini nih modelnya, kok begini-begini. Jangan. Tuhan terlalu besar untuk you pikirin. Tuhan terlalu besar untuk masalahmu. Kadang-kadang kita sudah kotakin Tuhan, kita lebih pintar dari Tuhan. Tuhan begini ya, begini, udah begini. Kita yang ajar Tuhan tuh seperti itu. Tuhan saya mau pacar begini ya Tuhan. Begini pacarnya loh Tuhan. Udah jangan doa, cari sendiri aja. Kalau mau suruh Tuhan tolong aku ya ikutlah apa yang Tuhan mau gitu. Doa dulu baru pergi cari pacar. Ini cari pacar dulu baru doa. Udah dapat dia ngomong Tuhan ini pas banget, ini gak usah doa. Kan berarti you paksa Tuhan tuh. Tuhan gak bisa digituin loh saudaraku. Tuhan tidak bisa digituin. Nah kalau saudara paksa itu susahnya apa? Repot sendiri, bingung sendiri. Nah sekarang baru kita mulai Habakuk, aku baca ya. Belum khotbah, tenang aja saudaraku. Habakuk ayat 1, pasal 1 ayat 1. Oke, perhatiin. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya aniaya dan kekerasan ada depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lihat di antara bang ini jawab lihat bawah. Penghukuman dijalankan oleh orang-orang Kasdim. Tuhan jawab. Tadi Habakuk bergumul. Tuhan begini. Lihat itu umatmu Tuhan sudah diinjak, ditindas habis-habisan begitu. Sekarang Tuhan jawab. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran Tuhan suruh. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab
aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Enggak percaya. Apa itu? Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilan dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat dari macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada malam hari. Pasukan berkudanya datang menderap dari jauh. Mereka datang terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk menaklukkan kekerasan seruan pasukan depannya seperti angin timur. Dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya, penguasa-penguasa menjadi tawanannya, ditertawakan tiap tempat berkubu, ditimbunnya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus, demikian mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Lihat Habakuk, dia doanya apa? Tolonglah bangsa ini, aku sudah melayani engkau lama. Habakuk dipanggil untuk melayani umat Israel pada saat itu, gitu, sebagai nabi dia. Dia lapor, umatmu itu sudah ditindas habis-habisan, hukum sudah nggak ada lagi, keadilan sudah terbalik, orang fasik menyiksa orang benar, tolonglah Tuhan, sepantasnya mereka ditolong. Tuhan jawabnya beda. Tuhan jawab apa? Orang Kasdim yang sedang menghukum bangsa Israel itu, justru aku yang bangkitkan. Apa enggak syok? Apa enggak syok? Bagaimana kalau saya kasih contoh lebih konkret dalam hidupmu? Tuhan, kenapa aku bangkrut Tuhan? Tuhan jawab apa? Justru bangkrutmu aku yang buat. Ayo gimana jawab lu? Biar tahu. Evaluasi diri. Kenapa jadi begitu? Kadang-kadang kita berpikir tentang Tuhan tuh selalu positif berpikirnya. Dan pokoknya daripadamu tidak akan terjadi apa-apa. Siapa bilang? Tuhan itu Allah yang adil. Allah yang menghakimi. Allah yang maha kuasa. Allah yang suci. Semua dalam dirinya. Tuh. Tuhan itu begitu loh, agung sekali. Dia Tuhan kita bukan Tuhan yang seram. Seperti lihat ular, jangan nanti kepatok, itu Tuhan. Tuhan yang seram bisa didekati, bisa. Aku sobat setia, bisa. Tuhan yang berwibawa, iya. Aku api yang menghanguskan, iya begitu. Dia Tuhan yang baik juga, membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima kita. Tuhan yang baik juga selalu ready untuk menerima pengakuan kita, itu begitu. Tuhan yang juga mau selalu bersahabat dengan kita. Akulah gembala yang baik yang mau rawat kita. Itu bukan dengan Tuhan-Tuhan yang berbeda. Tuhan yang lain kan beda itu. Atau dewa-dewa lain. Ngomong dikit salah mulut miring. Tuhan kita gak begitu tuh. Tuhan Yesus gak pernah begitu tuh. Yang salah ngerti Tuhan Yesus ya. Jangan sembarang ngomong miring nanti. Tuhan gak begitu. Tuhan gak gitu. Bukan begitu cara kerja Tuhan. Yang paling salah si Yunus salah itu saudaraku. Yunus salah besar. Tapi Tuhan gak buat mulutnya miring. Pantaskah engkau marah Yunus? Dia jawab apa? Aku pantas marah sampai mati. Tuhan tidak ngomong, matilah kau. Enggak saudaraku. Lama-lama Yunusnya bertobat. Kan begitu. Ya kan? Jadi ternyata kita sudah belajar begini dia. Dalam kerohanian kita masuk ke suatu dimensi kerohanian yang memahami Tuhan itu. Kita seperti sesuatu yang sangat besar sedang menaungi kita. Begitu. Tapi you safe, kenapa? Tuhan itu tidak punya niat untuk menghancurkan kita. You safe dalam hal itu. Itu dia. Karena dia bukan Allah yang jahat. Allah yang mengorbankan dirinya. Itu membuat kita safe. Sekalipun ada hal yang kelihatannya negatif. Itu tujuannya selalu ke arah positif. Itu dia. Negatif tambah negatif apa? Nah itu dia. Jadi ketika ngerti itu good jadinya. Jadi ada pimpinan negatif. Ada pimpinan positif saudaraku. Pimpinan negatif bagus gak? Good for us. Suatu kehidupan yang tanpa melalui air mata, tanpa melalui perjuangan yang keras, tidak akan menghasilkan orang yang kuat. Saya selalu ngomong kok. Tapi kalau kehidupan yang selalu positif, tidak ada kerikil yang dia lewati, dia tidak pernah tumbuh menjadi seorang yang tegar termasuk dalam masalah iman. Tuhan gak mau kita kayak gitu. Barang siapa yang mau punya iman yang kuat, Tuhan akan membentuk dengan caranya Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu biarkan persoalanmu ngambang begitu aja. Biar you nangis lama. Kadang-kadang Tuhan biarkan ya, rumah yang kamu bangun itu gak jadi-jadi.
Biar nanti kalau sudah jadi, mau tahu nggak? Sayangnya bukan main. Saya belajar cara Tuhan loh. Waktu saya sekolah pendeta itu diutus ke pedalaman. Sampai di pedalaman saya lihat ini tempat daerah gelap sekali. Ada pojokan itu, ada tanah gede, tanah kuburan. Orang nggak boleh lewat. Aku beli itu tanah kuburan. Waktu itu 70.000, itu kuburan orang-orang dulu, udah nggak pakai lagi. Saya suruh bongkar kuburannya, ke tengkorak-tengkoraknya, buang semua. Udah buang, saya kasih lampu terang-terang, jadi orang boleh lewat. Buat gereja di situ. Karena saya gak ada duit, udah selesai, itu namanya apa? Tugas pelayanan kan namanya itu. Ya, tugas 2 bulan, udah pulang, cari duit, khotbah, udah kumpul berapa juta, pergi sana. Bawa tukang satu, bawa itu beli di Kalimantan, di Pontianak itu, kayu semua, pakai truk masuk ke dalam. Bangun uang memang tidak cukup. Ya. Bangun, saya ada di situ, udah bangun, fondasi udah selesai, papan udah selesai, begitu. Tinggal atap, itu genteng, itu seng itu setengah nggak ada, pintu nggak ada. Pulang saya, saudaraku. Untuk apa? Orang kampung, yuk bangun gereja, lengkap semua, dia tidak hargai. Nanti dia tinggal dalam, anjing babinya ikut tinggal dalam semua nanti. Biar dia ibadah sambil hujan. Orang kampung kuat kok, saudaraku. Biar dia ibadah, pintunya nggak ada pintu. Anjing ikut masuk ibadah, biar. Setengah tahun kemudian temanku yang mendapat giliran ke sana, saya baru kasih dia duit. Tolong buatin pintunya, gitu saudaraku. Udah lama nangis, datang orang lain kasih pintu, dia bisa sayang itu gereja. Pernah kepikir gak? Kenapa sulit sekali sih? Kau sedang bergumul untuk mendapat sesuatu, kenapa susah sekali sih? Kalau sudah dapat, kau akan sangat hargai dengan baik. Cara Tuhan itu unik sekali. Gitu. Barang yang mudah didapat akan mudah setelah tinggalkan. Yes. Uang judi sama. Uang judi tidak bisa dipegang. Menang judi hari ini 2 miliar. Beli rumah, beli semua beli saudaraku. Semua beli. Emas semua beli, emas, cincin emas semua beli, emas semua beli. Itu bertahan 2 minggu. Masih sisa uang, tenang mah, nanti papa main lagi, mandal cuan lagi. Kalah. Besok apa? Mulai. Gigi copot satu, jual. Jual. Tinggal rumah, jual dulu ya Ma ya. Nanti kalau ada untung, ada menang, beli lagi. Begitu ngomong, jual. Sampai apa? Sampai tinggal di kontrakan. Sampai apa? Mama pulang dulu lah ke rumah orang tuamu, udah gak ada tempat tinggal. Itu begitu modelnya. Saya pikir sesuatu yang didapat dengan gampang, itu awet. Tidak pernah awet. Prinsipnya sama sih dalam hidup. Jika seorang pria suka sama kamu, ya, dia ngomong aku cinta sama kamu, ya, seorang wanita jawab apa? Ya, jadi jawabmu apa? Ya, beri aku 2 hari. 2 hari, saudaraku. 2 hari ngomong oke. Pria itu tidak akan hargai kamu. Ini wanita murahan nih, begitu. Coba kamu ngomong, tunggu ya, aku bergumul dulu. Ya, sebulan ditanya gimana, masih bergumul. 3 bulan ditanya, masih bergumul. 1 tahun dia tanya, masih bergumul, saudaraku. 2 tahun dia tanya, masih bergumul. Ini kumis sudah putih nih. Ya kalau kamu tidak tahan kumis sudah putih, dicatlah hitam. Ya, tidak tahan kawinlah sama orang lain. Tapi kalau dia tekun nunggu, ya wanita masih bergumul. Tuhan, 3 years oke. 3 years dia tahan di situ. Itu kesetiaan mulai teruji. Kalau dia dapat, dia sayang bukan main, saudaraku. Begitu modelnya. Nah kalau wanita sekarang, ya gimana? Oke, hari ini dia jajah okein, saudaraku. Nah itu dia, lu cari gara-gara namanya, saudaraku. Itu hanya kan tidak dihargai oleh pria. Konsistensi hidup. Tuhan kerja hebat sekali. Biar tahu. Ayub itu orang suci loh itu. Hancur begitu. Dalam pikiran kita apa? Orang berdosa sudah ini. Karena dosa kan pasti begini nih modelnya. Dia orang suci. Orang suci dia. Dibuat sampai begitu. Apa maksudnya? Biasanya kita orang Kristen suka berpikir yang pikirannya kadang-kadang terlampau sempit. Jadi gak baik. Kita lihat keluarga Kristen itu, ya, anaknya tiba-tiba sakit berbahaya. Kita udah ngomong apa? Nah benar kan? Papanya ada dosa ini. Kan kita ngomong gitu. Belum tentu, jangan cepat-cepat ngomong. Belum tentu, saudaraku. Belum tentu. Ada kasus kan? Yang anaknya buta kan? Orang tanya Tuhan, karena dosa papanya kah? Kita itu begitu modelnya. Cepat tutup mulut dulu, jangan sebut dulu. Ah dia begitu, karena papanya begitu tuh model. Maka anak jadi begitu. Siapa bilang? Papanya tukang main judi, anak jadi narkoba. Karena begitu, memang begitu urusan. Belum tentu. Ada papanya hancur, nggak benar, lahirkan anak jenius. Ada, kenapa tidak? Banyak tokoh-tokoh besar yang ada di keluarga yang udah rusak parah.
Tokoh besar lahir dari keluarga yang orang tuanya kena penyakit-penyakit yang berbahaya. Lahir anak jenius, saudaraku. Ada. Ayo, jadi saudara mau lihat apa itu? Kalau kita belajar begini, wah, baru bisa lihat kasus sendiri jadinya. Iya ya Pak, kayaknya mataku dibuka untuk lihat sesuatu something new. Selama ini pikiranku pokoknya kuning ya kuning aja. Siapa bilang? Siapa bilang? Kalau bukan karena wanita gini, saya tidak mau kawin. Kok begitu doanya? Kalau Tuhan bisa ngomong, gak usah kawin lah kau. Kok begitu doanya? Jangan dong. Jangan begitu. Kalau dewasa rohani jangan begitu. Kalau dewasa rohani mulai memahami dimensi-dimensi yang tak terpikir. Oh itu new dimension namanya. Sesuatu yang aku mesti masuk ke pergumulan begini lagi nih modelnya nih. Gitu. Berarti saudara berani masuk kepada perjalanan rohani yang lebih jauh lagi. Banyak orang gak berani. Hanya apa? Hanya sampai di situ aja batasannya. Jangan terjadi apa-apa sama keluargaku. Jangan ini, jangan ini. Itu aja saudaraku. Dia tidak berani masuk lebih jauh. Dia tidak berani. Berarti dia tidak mau berani bergumul untuk knowing God-nya itu lebih dalam. Dia gak berani. Mau nanti Tuhan kasih supaya terpaksa you berani. Itu biasanya lewat air mata itu. Tapi kalau kita mau Tuhan, ajarku bergumul tanpa mengenal Engkau. Bergumul tanpa memahami Engkau. Saudara masuk kepada suatu dimensi spiritual yang mungkin orang lain belum sampai di situ. Tokoh-tokoh dalam Alkitab itu banyak, saudaraku. Saya pelajari satu-satu. Jadi menarik ya. Kalau struggling with God itu kita ambil satu tokoh. Jadi unik-unik semua. Kok bisa begitu? Yunus dalam perut ikan. Apa kita mesti cari ikan dia? Saya rasa enggak loh. Ya kan? Yunus ditelan kan masih hidup dalam perut. Bertobat dia dimuntahin. Kalau kita tidak ditelan dikunyah kan lain cerita saudaraku. Kan begitu. Yunus, marga Yu namanya Nus. Orang Chinese Medan rupanya di saudaraku. Chinese kek lah kan lengkap tuh saudaraku. Pernah pikir? Ayo pernah pikir kasus sekarang saya buka kasusmu pelan-pelan nih. Yang selama ini kok gini, doanya nih, kok gini Tuhan Yesus, ayo, awas lo. Awas lo. Ya sudah mulai kotakkan Tuhan. Tuhan bisa buat sesuatu yang, iya ya aku gak lihat itu Tuhan, itu dia. Udah pasti nih, kalau begini mah udah pasti cuan nih, siapa bilang? Kenapa seperti di hidup? Habakuk nih, udah pasti waktu Tuhan ngomong gitu, shock dia. Akulah yang bangkitkan suruh Kasdim itu. Aku yang menjajah bangsa Israel itu. Dijelaskan pasukannya gimana, dijelaskan semua. Manusia itu, kalau sedang berhadapan dengan Tuhan, dia bergumul struggling with God itu. Waktu dia struggle itu, ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan itu saudaraku. Dalam pikiran manusia itu bisa muncul apa? Jadi pikiran Tuhan versus pikiran manusia versus pikiran Tuhan. Satu poin yang bisa muncul yang pertama adalah manusia itu mulai menghina Tuhan. Biasa begitu. Habakuk loh itu. Dia ngomong apa? Matamu terlalu suci melihat kejahatan. Kita bahasa Jakarta aja biar enak dengarnya. Lu kok kayak gitu? Ngapain begitu? Masa kamu begitu modelnya? Kamu kan Allah yang hidup, gunung batuku. Kenapa begitu? Baru dia pakai kata-kata kiasan yang ujungnya nyindir. Nyindir loh dia. Manusia itu seperti ikan yang tidak ada pemeliharanya. Kan Tuhan pemelihara semuanya. Dia ngomong loh. Diambil oleh orang jahat, pakai pukatnya sesuka hati. Dia mau nyindir nih, kok nggak jaga loh, kok nggak jaga. Sampai begitu loh sahabatku itu. Kamu mau? Coba. Boleh gak apa-apa, coba aja saudaraku. Sampai begitu loh. Wah dia itu, karena dia nabi kan. Dia mau lihat dia merasa seolah-olah Tuhan tak adil nih. Dia mau menggurui Tuhan begitu. Tapi herannya kalau kita pelajari tokoh ini. Di pasal 2 itu bagus. Itu kerohanian namanya saudaraku. Saya bacain ya. Pasal 2 itu bunyinya good. Ya saudaraku. Dia itu. Pasal 2 ayat 1 bunyinya begini. Aku mau berdiri di tempat pengitaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya.
Sekalipun, saudara pegang nih, jangan lupa nih pelajaran rohani nih. Sekalipun Habakuk nggak ngerti, udah nyindir, kok begitu? Tapi dia masih punya sikap suatu disiplin yang baik. Aku mau menantikan Tuhan di menara Tuhan. Dia disebut. Bahasa sekarang apa? Masih mau ke gereja. Masih mau ikut doa. Masih mau melayani. Dan aku menantikan jawaban Tuhan. Masih mau. Tuhan jawab dia. Itu harus ada. Itu harus ada. Kalau itu sudah tidak ada, bohat saudaraku. Enggak lah, mama aja lah pergi, capek lah aku. Kenapa apa? Doa. Mulut di lidah papa udah panjang banget nih. Doa. Sampai air liur pun udah turun, Mang. Enggak dapat apa-apa. Mama pergi aja. Nah, itu orang tuh enggak disiplin rohaninya. Habakuk, aku mau berdiri di menara Tuhan. Menantikan jawaban Tuhan. Sesulit apapun, you tidak boleh tinggalkan gereja. Di situ sumber Tuhan menceritakan banyak hal kepada kita. Itu dia. Sesulit hidupmu seperti apapun, you harus menjadikan Tuhan menjadi center, menaranya. Tunggu jawaban dia, pasti dijawab. Itu dia, pasti jawab. Kalau saudara terusin Habakuk, saudara akan pelajari Tuhan jelaskan satu-satu. Orang fasik pasti dihukum. Hukuman Tuhan jelas semua, saudaraku. Sampai ujungnya Habakuk baru menyadari. Tuh, di ujung ayat dia ngomong apa? Dia kalau sudah paham, dia ngomong ya, lihat 17, 18, 19 saya baca. Pasal 3, perhatiin aja, biar saudara lebih cepat konsennya. Habakuk pasal 3, pasal terakhir dia ngomong gini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk membiduan dengan permainan kecapi. Mengapa begitu? Di ujung pergumulan Habakuk, dia sudah mulai mengerti maksud Tuhan. Ya, dia adalah nabi yang dipanggil untuk melayani bangsa Israel yang kondisinya begitu. Tadi dia kan gak mau kan? Dia mau apa? Pemulihan. Dia kan mau itu. Hebat. Jadi bagus kembali bangsa ini. Tapi lama-lama dia menyadari. Rupanya aku adalah nabi yang dipanggil menangis bersama dengan jemaat menangis. Sedih bersama dengan jemaat sedih. Nabi yang dipanggil tidak ada lagi lembu sapi, dia harus tetap melayani. Ngerti dia sekarang. Understood. Itu dia. Saudara harus mengerti hidup saudara masing-masing gitu. Nah, itu bagus. Ternyata Tuhan dalam hidupku yang aku gumul ini, aku harus memahami pergumulan yang aku gumulkan dengan sekian tahun ini, harus aku jujur, itu sesuatu yang mungkin tidak cocok dengan aku. Panggilan kepadaku itu sebenarnya bukan itu, harus berani. Itu kedewasaan rohani di situ. Contohlah sekarang, kan banyak orang sekarang pingin jadi pendeta. Udah kaya ada masa itu orang, udah kaya ada masa terkenal. Kurang satu di depan, PDT. Kurang PDT dia, PDT kan jadi pendeta. Semua lengkap jadikan saudaraku. Nah pertanyaannya, apakah dia menyadari seperti Habakuk? Atau hanya karena keinginan diri, semua udah lengkap, kan begitu. Tinggal supaya disanjung lebih bagus. Nah itu bahaya. Dia gak ngerti apa yang Tuhan mau di hidup dia. PDT depannya kan tidak selalu berarti pendeta itu. PDT juga bisa berarti pedagang dalam Tuhan. PDT juga. PDT juga berarti pendusta. PDT juga dia. PDT juga berarti pelawak dalam Tuhan. PDT juga dia. Khotbahnya tukang lawak terus. Tukang guyon terus. Saudara kita pulang gak dapat apa-apa. Nonton aja jojon sama aja tuh saudaraku. Ya kan? Yuk pulang bergumul di rumah. Iya ya. Kenapa sekarang saya dulu kok sama Tuhan kayaknya kok begini aja. Kesan sama Tuhan tuh begitu aja. Ternyata sekarang banyak sekali dimensi yang saya enggak pernah telusuri. Rugi jadi anak Tuhan. Rugi besar saudaraku. Rugi besar. Pak Antoni, ngomong-ngomong Pak Antoni kok bisa tahu yang begitu-begitu ya?
Kan Pak Antoni juga bukan umur 80. Katakanlah orang umur 80 udah senior yang gini-gini. Mungkin kalau mereka ngomong kita lebih bisa understood. Karena mereka sudah melalui proses begitu lama. Hidupku hancur. Proses hidup yang hancur itu membawa aku mengerti teologi yang dalam. Ya, yang saya pelajari itu mencerna seperti itu sehingga memberikan sesuatu. Waktu lihat ke firman Tuhan saya bisa membaca yang begitu. Nah itu kan tersebar dalam hidupmu semua saudaraku. You akan baca sendiri. Jadi suatu guidance buat saudara. Iya ya, apa saudara yang sudah umur 50, 60, saudara akan lihat something yang saya lihat, saudara akan lihat. Gitu. Nah, di situ guide. Jadi saya tidak boleh mengajar saudara supaya saudara seperti aku. Nah, saya memberikan suatu contoh soal cara guidance ke situ, you gumulin masing-masing. Nah, itulah rohani yang pribadi sifatnya dengan Tuhan. That is good for you. Itu dia. Berapa besar saya nggak tahu, sehebat apa engkau, itu baru bagus, saudaraku. Itu baru bagus. Saya kasih contoh ya, contoh soal. Ayo kita belajar yuk, belajar apa? Tentang Tuhan, oke? Udah ya, satu bulan ya, seminggu saya ngajar jadi dosen tentang Tuhan. Saya ngajar ya, Tuhan Yesus ini gini-gini, Allah itu gini-gini, Bapak Anak Roh Kudus sudah selesai belajar ya. Besok kita mau ujian. Saudara pikir ujian yang saya kasih besok bunyinya begini. Saudara coba tulis ya, Tuhan itu siapa aja namanya, Bapa, Anak, Roh Kudus ya, tulis. Gitu. Apalagi Tuhan Yesus itu mati di mana? Di kayu salib atau di kayu bakar, itu tulis gitu ya, atau di mana gitu. Itu nggak akan ada, atau yang selama itu saya tulis ini, yang kamu catat itu nanti aku tanya itu ya. Kalau saya dosenmu, you tidak akan dapat temukan pertanyaan begitu. Mau tahu besok ujiannya apa? Tulis dalam hidupmu itu 3 tahun sebelum kamu kenal Tuhan Yesus, saudaraku, pikiranmu tentang Yesus itu apa? Tulis 1 halaman. Selesai? Setelah 3 tahun kenal Yesus yang kenal itu sudah seperti apa? Tulis lagi 2 halaman selesai. Setelah itu 3 tahun ke depan itu kamu mau tahu Yesus kayak apa? Itu baru belajar namanya. Ya lo 3 tahun sebelum kenal Yesus saya lihat Yesus, apalah dia? 3 tahun setelah percaya apa? Ayo tulis ini. That is good for you. Itu pelajaran paling baik. Ini bukan karena saya tulis, catat kamu tinggal tulis. Bukan itu. Itu pelajaran yang statistik. Pelajaran hanya informasi aja. Tapi you must struggle. Khotbahnya juga struggling with God. Jadi you formulate sendiri. Tuhan yang aku kenal selama 3 tahun ini begini loh Pak. Kalau aku nangis, aku rasa dia dekat sama aku. Kalau aku nggak ada uang, aku rasa dia mau kasih uang. Tulis aja nggak apa-apa kok. Bisa. Itu imanmu cuma sampai di situ kan, tulis nggak apa-apa. Jadi saya baca, saya tahu, begitu. Nanti saya ajarin kalau begitu minta sama uang sama Tuhan, jangan malu-malu, ngomong aja, aku butuh duit gitu. Pagi-pagi bangun buka mata langsung ngomong, Tuhan mana duit, ngomong aja nggak apa-apa. Karena level imannya hanya di situ. Tapi kok saudara tulis, Pak, kenal Tuhan itu selama 5 tahun ini, jujur, berkat sih ada, tapi air mata lebih banyak. Air mata apa itu? Ya, berusaha untuk hidup lebih benar, tapi ternyata tidak mudah. Banyak sekali halangannya. Hampir-hampir tak berdaya. Mau apa lagi saya? Berarti you sedang dipakai Tuhan untuk mengkumuli sesuatu yang lebih jauh lebih dalam. That is good. Nah itu kalau begitu diteruskan jadi pendeta. Bayangin tuh pendeta sekarang. Sekolah 3 minggu jadi pendeta dia. Kan ngeri itu. Pendeta sekolah 5 tahun. Udah selesai keluar belum bisa jadi pendeta. Harus melayani dulu, nanti kira-kira 5-10 tahun baru gereja lihat. Bagus nggak pendeta? Bagus nggak? Baru dipendetakan. Pendeta itu ada gereja, saudaraku. Jadi bukan tiba-tiba belajar 3 bulan keluar jadi pendeta. Pendeta Indomie namanya, instan, saudaraku. Dia ngerti apa-apa. Gak boleh. Digest, mencerna pelan-pelan. Romo lebih lama lagi sekolahnya. Romo sekolah itu dia mesti sekolah about human itu 5 tahun tentang manusia itu. Baru dia bisa jadi Romo. Nanti lebih tinggi sekolah lebih lama lagi Romo itu. Pendeta paling 10 tahun. Romo itu bisa 25 tahun. Nah, tanya yang lebih tinggi tingkatnya. Yang bisop kardinal kayak apa? Paus kayak apa saudaraku? Kita ini kadang-kadang kita orang Kristen yang sini saudaraku terlampau gampangin. Kenapa? Karena punya duit. Punya masa. Punya uang. Beli gereja. Suruh orang kumpul-kumpul. Jadi pendeta dia. Kan begitu. Jadi pendeta dia. Saya mau tanya pergumulannya seperti apa? Mengenal Tuhan seperti apa? Yang selama ini dia dengar pendeta omongin juga. Nah itulah saudaraku yang seperti kalian tulis yang saya ajarin. Allah itu apa? Tinggal itu aja dia ngomongin. You learn something.
Itu tidak, dalam dirimu tidak pernah keluar sesuatu hasil cernamu sendiri untuk mengenal dia. Sayang sih. Jadi mau tahu saudaraku, air matamu good for you. Kalau kesulitan yang kamu alami saudaraku, that is good for you. Banyak hal yang kamu tidak mengerti, kalau kamu masuk ke situ, Tuhan akan bukakan satu. Kayak Habakuk jadinya. Kayak Habakuk jadinya. Lama-lama menjadi paham hidup. Lama-lama sama Tuhan, dekatnya minta ampun. Nah, kalau sudah dekat artinya apa? Ada suatu ikatan batin dengan Tuhan. Ya. Itu disebut intimacy with God. Tema berikutnya saudaraku ya. Untuk berikutnya itu disebut intimacy. Harus strugglingnya udah selesai berapa seri. Baru masuk seri kedua intimacy with God. Kedekatan Tuhan baru muncul di situ. Itu berseri loh itu. Baru disebut rohani orang itu. Saudaraku. Baru disebut rohani. Saya udah jelasin rohani tidak boleh shortcut. Tidak ada orang tiba-tiba rohani. Bahaya. Rohani harus proses yang lama. Itu baru rohani. Kok tiba-tiba rohani itu bukan benar-benar rohani. Itu dukun, saudaraku. Itu dukun. Dukun itu. Hati-hati. Orang baru bertobat tiba-tiba rohani banget itu dukun, saudaraku. Rohani gak boleh gitu. Karena jenjangnya gak ada. Kasih contoh biar gampang. Seorang anak kecil umur 3 tahun. Ya. Engkong apa? Omanya mati. Udah mati. Tinggal engkong. Dia lihat engkongnya tiap hari nangis. Apakah cucu 3 tahun bisa ngomong gini? Kong, udahlah jangan nangis lagi. Memang hidup begitu, Kong. Ada saatnya lahir, ada saatnya mati, Kong. Air matamu hapuslah, Kong. Gak ada gunanya, begitu. Nanti engkong juga pergi, Kong. Anak kecil 3 tahun bisa ngomong begitu? Mana bisa, gak ada linknya. Anak kecil 3 tahun main apa? Main mobil-mobilan kayak anakku itu. Main robot-robotan, dia mana bisa ngerti? Ayo, mana bisa? Nah, orang rohani bisa. Mana? Jadi bahaya kenapa? Niru-niru orang. Rohaninya niru-niru orang. Lihat orang rohani pingin kayak gitu. Jenjangnya gak ada, akhirnya jadi salah. Itu dia. Akhirnya yang ditiru bukan saya udah ngomong lu, gak boleh tiru saya kasih guidance. Karena dia tiru, akhirnya dia tiru tidak dapat inti yang saya punya. Dia tiru tingkah laku rohani saya jadinya. Banyak tuh kayak gitu. Di gereja kelihatan gejalanya kok. Ini gak tahu, saya ada gak? Kalau orang doa malam, doa itu kalau doa kan ada doa begini. Waktu doa, mari kita doa lagi, pokok-pokok doa. Mari kita doa, suaranya kencang-kencang. Banyak cecak. Dari mana itu? Itu karena dia ikut pentolannya nyanyi, doanya ada cecak juga. Karena dia pikir kalau ada cecak rohani nih. Rohani, kenapa? Udah biasa. Dia pengen, karena itu pentolan hebat. Ya, pentolan itu udah terbiasa begitu. Emang kamu ngapain suara cecak? Itu cuma satu loh. Yang lain, kalau udah doa, saudaraku. Ya. Ada 5.000 orang rubuh ini saudaraku. Kenapa? You mau niru dia. Tahu gak? You mau niru dia. You sedang rohani. Enggak rohani, bego kita saudaraku. Bodoh, ngapain? Nanti kalau suaranya mendayu-dayu ikut suaranya. Ngapain? Dia, aku. Struggling God itu pribadi sifatnya. Ikut dia nggak jadi apa-apa. Ikut Bapak Abraham, ikutlah. Mana anakmu? Kamu potong aja sendiri. Ikutlah. Ikut Ayub, ikutlah. Ayo ambil beling buat kamu borok-borok semua sampai mati aja kau. Kan nggak sama kan? Yang saya cerita masih ingat gak? Cerita dari zaman ke zaman itu cerita itu. Lucu tapi selalu jadi ingat. Sekolah pendeta di Taiwan itu. Calon pendeta waktu doa. Doanya unik ini. Chu Yesua. Bagus kan pakai bahasa Mandarin, tapi belakangnya ada suara lain. Chu Yesua. Kayak orang makan Indomie. Orang kan bingung, ini calon pendeta ini kenapa Chu Yesua? Ada apa ini? Dilacak. Ternyata rektornya doanya kayak gitu. Dokternya kayak gitu. Datang ke rektor. Pak Rektor, anak-anak semua doa mirip Bapak. Bagus loh, kan mirip saya kan. Tapi gini Pak Rektor, belakangnya ada suara bunyi. Bunyi apa itu? Chu Yesua. Gitu. Nah, baru ngerti dia. Dia ceritain. Waktu dia muda, giginya ada yang ompong. Bukan satu, banyak. Jadi dia pasang gigi satu set. Masuk kan? Sekarang sudah lacap go. Saudaraku. Lacap go yang satu set itu agak kendor. Setiap kali dia ngomong Chu Yesua, ini turun terpaksa dia tarik. Nah yuk ikut tarik dah, kan bodoh. Ikut tarik dah. Kan bodoh kan? Chu Yesus, karena turun dia, ikut tarik dah, kan bodoh. Bodoh banget jadi anak Tuhan. Iya kan? Jangan mau.
Ngapain? Ya, kadang-kadang kita itu gitu tuh modelnya. Ada pendeta yang kurang bijak juga sih mengajar jemaat. Saudara-saudara, Tuhan berkata kepadaku, satu sisi memang tidak salah, tapi sisi lain ada anak-anak Tuhan yang belum dewasa rohaninya. Tuhan bisa ngomong sama dia, pingin juga dia. Ada yang tanya saya, Pak Antoni ajarku dong, aku mau mengerti suara Tuhan secara audible. Secara audible lagi dia mau saudaraku. Kan susah saya ajar dia, orang levelnya gak sampai ke situ kok. Saya jawab dengan cara spontan aja, aku aja susah, biar dia tahu saudaraku. Kan jadi kacau kan, ada yang lebih kacau lagi. Lihat saya khotbah di Surabaya suatu hari, udah khotbah selesai, ibu itu datang. Saya diberkati Pak Pendeta, ya Bu, Bapak berdoa untuk doa, apa itu, lupa terus aku istilahnya. Doa, apa itu yang bisa pindah-pindah itu doa apa itu? Doa impartasi. Ya, Pak Pendeta melayani doa impartasi enggak? Enggak Bu, apa itu impartasi? Gitu. Saya tanya dia enggak jawab. Aku mau supaya Bapak doa impartasi kepada saya. Apa itu Bu? Karena lihat saya doanya bagus, hidup kesaksian saya kan itu ya, saudaraku. Supaya Bapak doa impartasi kepada aku, supaya iman Bapak pindah ke aku. Ya enak banget. Nah, ini dia kebodohan zaman sekarang nih. Dia pikir aku ATM. Bodoh banget. Saya nggak mau marah. Saya kalau marah nanti dia kasihan. Saya pakai cara lucu juga. Bu, Ibu tadi kan dengar aku bekas orang gila kan Bu. Kalau imanku itu ditransfer ke Ibu, gila lagi dong aku. Dia malu sendiri saudaraku. Pergi dia. Itulah begonya. Awas ya lu ya. Asal lihat pendeta bagus khotbahnya datang. Pak Pendeta impartasi pindah-pindah. Apa yang dipindahin? Apa yang dipindahin? Bergumul sendiri dong. Apa yang dipindahin? Itu kan milik Pak Pendeta itu. Mana bisa diambil punya. Kan saudara harus belajar. Ini orang sekarang semua mau serba gampang. Rohaninya jadi gak bagus. Jadi tidak berakar kuat. Ya muncullah ajaran yang gak benar jadinya. Saudaraku, tidak mau bergumul dengan diri. Saya ini ada kebiasaan buruk nih. Begini, untuk supaya melawan keinginan lagi. Gak mau lagi. Selalu cari pendeta. Pak Pendeta, aku ini orangnya malas. Ya, gak tahu nih tiba-tiba kencang kenapa ini. Saudaraku, ya, ya. Biarinlah dia. Ya saudaraku, Pak Pendeta hujan kali saudaraku. Ya. Aku tiba-tiba, aku orangnya pemalas, doakan Pak Pendeta. Dia gak mau melawan kedagingan malasnya. Doain Pak Pendeta supaya roh malasku gak ada. Akan mau cepat aja. Pendeta kalau bisa cabut ibunya roh malas, saudaraku, seumur hidup jadi rajin. Bagaimana kalau roh tidur? Pak Pendeta aku suka ngantuk, cabutlah roh ngantukku. Ya gak tidur lagi lah seumur hidup. Ya kan? Kan bodoh kan? Bergumul. Melawan kedagingan diri, kenapa aku begini modelnya, begitu. Aku mesti berubah, kan begitu. Itu fight for Alkitab ngajar loh itu. Tapi orang sekarang kan gak mau. Tinggal suruh pendeta, tangan sakti ini tinggal tarik, tinggal itu aja. Ih kok begitu sih zaman sekarang. Jangan loh. Ingat gak prinsip saya ajarin? Masalah dirasuk setan, saat itu juga sembuh, pasti saudaraku bisa. Itu kalau soal kesembuhan. Kedua, masalah sakit, penyakit berbahaya, mati pun saat itu bisa sembuh. At that moment kalau Tuhan kerja, bangkit dari antara mati, iya. Tapi hati-hati dengan masalah karakter. Masalah personality, karakter, tabiat itu saudaraku. Itu tidak changing at that moment. No, gak ada itu saudaraku. Itu proses itu saudaraku. Roh bekerja di situ. Aku orangnya kasar, pemarah. Udah percaya Tuhan Yesus, hari itu bertobat percaya Tuhan Yesus. Terus berubah karakter saya. Suaraku jadi lembut, jadi banci aku. Istriku jadi takut loh pulang. Halo mama, jadi takut dia saudaraku. Ih papa kok jadi bencong kesurupan atau apa ini? Saudara pikir karakter satu hari berubah. Saudara pikir itu, coba letak sendiri suamimu itu. Istrimu itu. Iya pak itu istri. Udah percaya Tuhan itu 10 tahun pak benar. Pelayanan diaken kalau dia marah 3 jam anjing pun takut sama dia pak. Gak berubah kan? Saya pikir at that moment selesai semua mana ada kehidupan begitu. Belajar rohani mulai terbuka. Jadi kita dibukakan banyak channel. Iya ya. Kalau begini saya harus apa pak? Ini harus seri-seri berikutnya. Saudaraku perlu tanya jawab juga gitu. Baru oh iya ya. Mulai pintar rohani.
Biasanya kalau gereja jemaatnya mulai pintar rohani, pendeta jadi berat. Kenapa? Tanya terus jadinya, saudaraku. Pendeta lebih suka apa? Jangan tanya-tanya, bigu-bigu aja kan, saudaraku. Tapi kalau sudah mulai pintar, tanya. Nah, kalau sudah tanya, gereja maju biasanya. Orang-orang pintar rohaninya maju, rohaninya kuat, gereja besar, saudaraku, begitu. Tapi kalau kita nggak buat apa-apa, nggak jadi apa-apa. Gedung kalau gedung sih dana loh. Gedung bisa tambah banyak, bisa. Tapi di dalam quality apa tambah besar? Belum tentu. Belum tentu. Quality first, quantity akan menyusul dia. Yes. Kalau quality good, saudara nggak usah takut. Saudaraku, people will come. Orang Kristen akan datang, karena biasanya orang cari quality. Orang yang suka pemikir itu quality. Untuk apa? Dia melihat sesuatu yang membuat dia itu, iya, dia terbuka pikirannya. That is good for us. Nah sekarang kalau sudah begitu, nanti pulang PR-nya, you lihat kasusmu masing-masing. Tuhan, engkau mau bawa aku kemana dalam kehidupan yang seperti ini. Air matanya banyak sekali. Kau membawa aku sebenarnya mau kemana Tuhan? Bagaimana aku memahami engkau dalam hal ini? Kadang-kadang aku kepikir bahwa seperti inilah yang benar, ternyata enggak. Ternyata enggak. Siapa pernah pikir Tuhan suruh Hosea kawin dengan seorang perempuan Sunda? Siapa pernah pikir? Karena dalam pikiran kita enggak akan terjadi begitulah. Tuhan kita enggak begitulah. Terjadi. Siapa pernah pikir Tuhan suruh orang jahat untuk hukum Israel? Tak terpikir. Aku yang membangkitkan suku Kasdim itu. Mana kepikir? Something beyond loh. Ya harus lebih wise hidup ini. Kadang-kadang saya rasa itu sesuatu yang negatif sekali. Aduh, kenapa begitu ya? Belum tentu itu negatif di mata Tuhan. Mungkin aja itulah Tuhan mau. Mengerikan ya dengarnya ya. Tapi itu kerohanian. Itu kerohanian saudaraku. Ada satu orang misioneri. Dia melayani Tuhan. Banyak sih dia melayani Tuhan. Ke daerah-daerah yang berbahaya saudaraku. Sampai suatu hari kakinya patah. Habis dia. Ya, kakinya itu harus diputus. Karena kakinya diputus, pakai kaki yang dari kayu. Tetap aja itu, karena misioneri tetap misioneri kan. Melayani ke daerah-daerah seperti itu. Suatu hari dia melayani suatu daerah turun. Karena daerah rupanya daerah rimba. Banyak binatang buas. Dan di situ banyak orang-orang yang juga nggak bertobat saudaraku. Mereka sangat takut dengan binatang buas di situ. Misioneri itu turun dari pesawat kecil itu. Waktu turun sudah diserbu oleh binatang, oleh binatang buas itu. Ya. Waktu binatang buas itu gigit kakinya saudaraku, rupanya tergigit kaki kayu saudaraku. Nggak mati dia, orang pedalaman takut semua. Ini dewa dari mana? Kakinya keras banget dibilang mati. Dipakai Tuhan banyak yang bertobat. Heran ya. Pernah kepikir? Jangan potong tanganmu ya, Tuhan nggak suruh saudaraku. Bisa begitu loh. Banyak hal. Saya sudah ngomong, Tuhan itu terlalu besar buat kita. Dia bisa pakai apa aja. Siapa aja. Apa aja. Saya udah khotbah itu. Siapa aja. Nabi, Rasul, pendeta, hamba Tuhan, saudara seiman, orang bukan Kristen. Siapa, apa aja. Ya. Ayam, ikan, keledai. Kan begitu kan? Ya. Perempuan anak hilang, pakai babi. Semua Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa seperti itu. Hati-hati loh. Hati-hati waktu engkau komplain. Hati-hati pikiranmu udah sempit. Maka engkau sudah mengkotakkan Tuhan. Ruginya sama siapa? Sama kita. Ibu punya rohani tidak grow dalam hal itu. Pembuka wawasan sih hari ini. Tuh lihat. Oke. Saya siapkan kesempatan. 2:20. Saudara untuk membawa bertanya. 3 pertanyaan. Siapa? Silakan angkat tangannya. Sesi seri pertama selesai. Saudaraku. Ada. Saudara tahu, Kevin anaknya, Kevin Hakim itu, saudara, meninggal sudah 3 tahun lalu. Saya yang layani. Anaknya itu meninggal karena mobil BMW sedan kecil itu, kecepatan tinggi jam 1 subuh, menabrak tronton di depan Citraland itu. Mereka parkir di sebelah kanan di flyover. Kencang, sedannya masuk di bawah tronton saudaraku. Itu kap mobil, dia masuk ke dalam kecepatan tinggi. Dia kepala sama badan jadi satu. Belum merit tuh anak. Tahun pertama dia ketemu saya. Aku tidak mau hidup lagi Pak. Itu apa? Pak Anton yang jelaskan. Tuhan itu siapa? Kenapa dia begitu? Kalau boleh saya yang bawa itu mobil. Saya baru mau ke gereja ini. Saya bukan orang jahat. Saya dagang rumah. Saya dagang mall. Saya buka mall Pak.
Saya bukan mafia. Semua kalimat itu bertanya. Sambil tanya sambil ngomong apa. Menurut Pantoni gimana? Gue ditekan terus, saudaraku, ditekan terus. Gua. Itu tahun pertama. Tahun kedua sama aja. Udahlah, saya tidak ada keinginan lagi lah Pak. Saya tidak mau lagi lah Pak. Untuk apa? Itu. Hancur dia. Tahun ketiga, April tanggal 1 kemarin. Pas kematian yang mengingat akan kematian 3 tahun. Dia undang saya lagi ke rumahnya. Saya khotbah, selesai khotbah, makan sama-sama. Bapak yang sudah 60-an tuh ngomong apa? Hari ini saya bisa lebih melihat kenyataan Pak. Good. Itu dia. Dia mulai melihat suatu hal yang berbeda. Dia sudah bisa melihat tentang Tuhan itu seperti apa. Gitu. Saya belajar untuk menerima hal seperti itu. Karena kalau saya pikir, saya seperti terus, bagaimana dengan anak-anak yang lain? Saya seperti terus, apakah dengan menghukum diri seperti itu adalah suatu jalan keluar? Apakah istri saya kalau di kamar mandi dia tidak menangisi aku karena keadaanku? Bagus, good. Tapi butuh 3 years untuk membuka sedikit celah untuk melihat. Begitu. 3 years. Jadi contoh soal, kadang-kadang saudara butuh seperti itu juga. Nggak mudah loh. You must pass through. Demikian pun aku. Demikian pun aku. Lama-lama kamu melihat. Tuhan baik. Kalimat itu kalimat keluar. Tuhan itu baik. Ada air matanya. Ada baru real. Jadi bukan sekedar omongan mulut begitu. Ikut-ikut orang ngomong no. Tuhan itu baik benar-benar mendalami. Baru real. Hadis itu iman saudara bagus. Saya pikir Pak Hendri Hakim suatu hari akan dipakai Tuhan. Di usia tuanya. Lewat proses yang begitu itu. Dia mengerti tentang Tuhan. Dia bilang, Hendri waktu dulu masih muda sebelum meninggal, paling suka tentang charity. Bantu orang susah. Pak Antoni yuk, kita buka ini yuk, bantu orang susah yuk. Untuk mengingat akan kebaikan Kevin. Saya bilang, why not? Supaya apa yang Kevin mau saya bisa lakukan. Nah, mulai kan mulai sesuatu Tuhan kerja saudaraku. Oke, ada yang mau tanya silakan. Siapa? Kalau tidak tanya artinya udah ngerti semua atau sama sekali tidak mengerti semua. Saudaraku. Kalau nggak tanya saya yang tanya loh nih. Pakai contoh soal juga nggak apa-apa. Pak ada orang begini, saya tahu kamu itu. Tenang aja saudara. Tidak apa-apa. Saya baca semua kok. Jadi dosen berapa tahun semasa saya nggak tahu punya pikiran. Memang berat temanya, tapi nggak apa-apa. Pelan-pelan jadi good, strong, jadi kuat. Oke, mari kita. Hari ini Tuhan suruh engkau nanti malam pulang, buka kasus masing-masing ya. Coba ada suatu wacana yang baru sudah buat engkau pikir. Firman hari ini, kau lihat kasusmu lebih jernih sedikit. Tidak mengkotak-kotakkan Tuhan lagi, tidak merasa Tuhan kok begini saja. You sudah melihat banyak hal yang berbeda. Mungkin yang Tuhan mau engkau tak pernah pikir itu. Ya saudaraku. Ya. Atau Tuhan mau itu engkau tak berani melangkah. Engkau takut melanggar perintah Tuhan. Padahal Tuhan suruh engkau melangkah. Tuhan buka jalan untuk you. You tidak langkah. So what? Pikir sendiri-sendiri. Lebih rohani sendiri, lebih pintar sedikit hari ini. Lebih kuat sedikit pikirannya. Ajaib kau Tuhan penuh kuasa. Ajaib kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu.
tenang sejenak. Janji di hadapan Tuhan lewat hatimu sendiri. Mulai hari saya tidak boleh hanya bersandarkan kepada pengertianku sendiri saja. Untuk hidup yang lebih baru, lebih baik. Kau lihat sendiri hidupmu masing-masing. Tuhan mau bawa engkau keluar. Tapi engkau tidak mau keluar. Tuhan mau bawa engkau ke padang rumput hijau. Tapi engkau tidak mau pergi. Bagaimana bisa? Tuhan mau tolong. Tuhan mau bawa jadikan engkau sukses lewat air mata. Tapi engkau tak mau meneteskan air mata. Bagaimana bisa jadi? Tuhan tuntut engkau bayar harga untuk sesuatu yang bernilai. Tapi engkau tak mau bayar harga. Mana bisa jadi apa-apa? Tuhan terima kasih untuk malam ini. Kami mau untuk dibentuk oleh Tuhan. Kami mau dipimpin oleh Tuhan. Sekalipun kami belum mengerti semua, kami tahu selalu baik Tuhan itu. Selalu baik. Gak jahat dia, gak jahat. Sekalipun banyak orang salah mengerti tentang kami, Tuhan tetap baik. Makasih Tuhan. Kami percaya hari ini kalau kami tidak mengerti semuanya, besok-besok juga dibuat lebih mengerti lagi nanti. Terima kasih. Thank you Lord Jesus. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya berkata, amin. God bless you. Ingat ya, seri pertama, saudaraku. Terima kasih buat hambanya, Bapak Antoni Chang, yang sudah memberkati kami semua.